Salam, saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu, Minggu yang ke-19 setelah Trinitatis. Minggu hari ini tanggal 18 Oktober 2020. Firman Tuhan buat kita terambil dari kitab Ayub pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh karena itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Maka mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umurnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita mendengarkan dan menyebutkan nama Ayub, apa yang terbiasa terlintas di pikiran kita? Yang pertama, orang yang sangat saleh. Yang kedua, orang yang beriman. Yang ketiga, Ayub orang yang sabar. Yang keempat, Ayub adalah orang yang memiliki berkat yang melimpah dari apa yang dimiliki sebelumnya. Itu benar. Saudaraku yang kekasih, memang Ayub adalah orang yang sungguh-sungguh orang saleh, orang yang setia menyembah Tuhan. Bayangkan, pertama dia sakit, keluarganya sakit, anak-anaknya sakit, kambing dombanya sakit. Bukan hanya sakit, saudara,
tapi meninggalkan Ayub. Istrinya meninggalkan dia, anaknya meninggalkan dia, kambing domba hartanya yang sedemikian banyak, semuanya ludes dari hadapan Ayub. Secara logika wajarlah kalau saudara-saudara Ayub datang silih berganti kepadanya, supaya Ayub bisa mencuci otaknya, melepaskan Tuhan yang dia sembah, karena dianggap Tuhan itu tidak menjawab pergumulan dan persoalan hidupnya. Tapi Ayub tetap setia toh. Dia nggak mau goncang. Kesalehannya meningkat. Ayub didatangi oleh teman-teman dekatnya seperti Elifas, Bildad, dan yang lain-lain lagi, menggoncang iman percayanya agar meninggalkan Tuhan yang disembahnya itu, karena dianggap adalah Tuhan yang palsu. Karena itulah Tuhan memang merasa tidak enak dan sangat benci kepada sahabat Ayub, karena mereka tidak mau mengikuti pemikiran Ayub dalam hidup mereka. Mereka selalu menggoncang dan menggeser iman percaya Ayub supaya meninggalkan Tuhan yang perkasa, Allah Yahweh itu. Tidak dapat disangkal, saudaraku yang kekasih, bahwa konsep pemikiran secara teologis orang di sekitar pada zaman itu masih kuat memahami bahwa orang beriman, orang saleh akan diberkati oleh Tuhan, akan berkelimpahan, akan lebih terjamin kesejahteraan hidupnya. Dan sebaliknya orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang tidak menyembah Tuhan, mereka akan memperoleh kilas balik, penganiayaan, hidup tanpa kepastian dalam hidup mereka. Namun demikian dapat kita lihat dalam fase Ayub mulai mengalami keadaan itu sampai dia kehilangan segalanya, konsep berpikir yang seolah-olah yang dicengkram oleh pemahaman yang baik yang diberkati oleh Tuhan, yang saleh baru memperoleh kesejahteraan, sepertinya dikritik oleh Tuhan, karena Tuhan merasakan bahwa Tuhan seolah-olah terikat dengan pemikiran yang kaku itu, bahwa seolah-olah Allah menjadi terikat, kebebasannya dibuat oleh segala aktivitas yang baik dari pihak manusia. Allah tidak mau itu. Allah mau menunjukkan bahwa dia bebas di atas kebebasannya. Allah memiliki hak pribadi. Privasi Allah adalah privasi yang bebas, yang tidak terikat dengan tindak tanduk yang baik oleh pihak siapapun, termasuk manusia ciptaannya itu. Itu yang mau diperlihatkan sampai kepada fase Ayub kehilangan segalanya. Walaupun memang betul bahwa Allah mengasihi, mencintai, memberkati orang yang setia dan saleh seperti Ayub. Tapi yang jelas sampai kepada fase kehidupan kehilangan akan segalanya, Allah mau mengkritik pemahaman yang seperti itu. Karena itulah kalau kita melihat dalam ayat yang ke 10 sampai ayat 7 sampai yang ke-10, saya ulangi, kalau kita melihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Allah mau menghukum Elifas. Allah mau menghukum Elifas, Bildad, dan juga teman Bildad yang senantiasa mau merongrong iman percaya Ayub itu, karena mereka tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Ayub. Allah berpesan kepada Elifas, ambillah 7 ekor domba, kambing domba yang baik-baik, bawa kepada saudaramu Ayub, karena kamu tidak berbuat seperti Ayub kepadaku. Dan mohon kepada Ayub agar dia yang berdoa untuk kamu, minta pengampunan kepada saya. Dan kalau tidak,
saya akan menganiaya kehidupanmu. Lalu Elifas, Bildad, dan Suah berupaya memenuhi permintaan Tuhan. Dan mereka datang kepada Ayub, meminta kepada Ayub agar Ayub sungguh-sungguh mau membuka hati, mendoakan sahabatnya yang pernah menghasut dia, yang pernah meninggalkan dia, yang pernah menganggap bukan manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan Ayub. Saudaraku yang kekasih, ini khotbah yang pertama dari teks ini yang perlu kita bawa. Dalam nama Yesus setiap orang bisa mengampuni. Dalam nama Yesus yang sungguh-sungguh menerima orang yang bersalah dan berdosa kepadanya, bisa mendoakan orang yang sudah menghasutnya. Ayub melakukan itu, sehingga Allah mengampuni Elifas, Bildad, dan Suah, sehingga Allah menjadi mengasihi mereka. Pasca itu, saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia membuat satu pesta yang besar, mengundang saudara-saudaranya yang lama. Tentunya ikut Elifas, ikut Suah, ikut Bildad, sanak saudaranya, tetangganya yang lama dengan yang lain-lain. Sebagaimana tradisi yang terjadi di kalangan kehidupan mereka saat itu. Mau mengucapkan thanksgiving, mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa di sorga, karena begitu berkat Allah. Dan kini dalam kehidupan kita, berkat Allah itu sudah menumpuk berada dalam nama Yesus, memberikan anugerah kehidupan bagi kita, membebaskan dari segala dosa, membuka ruang dan pintu besar untuk bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Betapa plong dan senangnya hati saudara-saudaranya Elifas yang sudah diampuni itu, dan itu mau dibuat dalam satu pertanda sukacita. Mereka bersama melakukan pesta budaya mereka, mengakomodir dan yang lain. Dan saat itu ternyata Ayub memperoleh berkat dari saudara-saudaranya, memperoleh uang, memperoleh cincin. Pertahankanlah nilai-nilai budaya saudara yang menampung cinta kasih, karena semua umat dalam komunitas tertentu memiliki nilai tradisi budaya yang baik, yang menyimpan rahasia cinta kasih, yang berwajah cinta kasih Allah dalam nama Yesus, yang perlu diperjuangkan, diteruskan untuk selama-lamanya. Karena di sana terlihat cinta kasih Allah yang sejati, yang memotivasi, menghidupkan relasi, memperlihatkan cinta kasih, menghidupkan Allah Bapa di sorga. Di mana ada cinta kasih, di situ ada Tuhan dalam nama Yesus. Ayub yang mengampuni sahabatnya sekaligus mendoakan orang yang bersalah kepadanya, memperlihatkan cinta kasih Allah, citra Kristus, anak Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Khotbah kedua, jika ada orang yang bersalah kepada kita, ampuni dan senantiasa berkati. Dan khotbah ketiga yang mau dibawa dari khotbah kita minggu hari ini, laksanakan tradisi budaya yang baik yang memperlihatkan cinta kasih kepada saudara-saudara. Alhasil ada efek domino yang dari Allah. Allah memberkati Ayub dengan 14.000 ekor kambing domba. Allah memberkati Ayub dengan 6.000 unta. Allah memberkati Ayub dengan 1.000 keledai. Allah memberkati Ayub dengan 1.000 pasang lembu. Allah memberkati 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang tidak ada taranya kecantikannya pada masa itu. Dan dia membekali itu dengan harta seperti anak-anaknya yang lain. Sukacita Ayub kelihatan dalam fase kedua dari kehidupannya, yang selalu merajut cinta kasih, kesetiaan kepada Allah, kesalehan. Setiap saat ingat menyembah Allah, memuji Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Allah Bapa di sorga, mengampuni orang yang bersalah kepadanya, senantiasa melakukan hal-hal yang bersifat cinta kasih dari tradisi budayanya yang memperhangat persekutuan di antara sesama mereka. Saudaraku yang kekasih, biarlah saudara hidup dan saya dalam cinta kasih Tuhan dalam nama Yesus, yang membuka dan memungkinkan kehidupan yang seperti itu,
bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam ayat yang ke-16 sampai ayat ke-17, Ayub memperoleh berkat. 140 tahun usianya, sampai dia melihat ke generasi yang keempat. Dia, anaknya, cucunya, cicitnya. Hatinya senang, lega, plong, dan senantiasa dihangatkan oleh Tuhan lewat persaudaraan dengan sahabat dan anak-anak dan semua keluarganya. Dia senantiasa merasa berbahagia di lingkungan anak-anaknya yang diberkati Allah, oleh karena dia adalah orang yang diberkati, dan dia menjadi memberkati anak cucunya dan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang di dekatnya. Saudaraku yang kekasih, tambahan berkat khotbah dari renungan minggu kita hari ini. Jadilah engkau memberkati saudara-saudaramu, anak-anak dan cucu cicitmu, karena engkau memperoleh berkat yang luar biasa dari Allah. Yang pertama, berkat hati, berkat kesetiaan, berkat iman yang dari Tuhan. Agar engkau senantiasa diberkati Tuhan, agar pikiran hatimu senantiasa lega, ringan, dan enak diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini saya mau simpulkan dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa Allah tidak mau terikat dengan konsep apapun yang dibuat oleh manusia. Dan yang kedua, bahwasanya sangat dipentingkan Allah kesetiaan dalam kehidupan kita, dan itu akan kelihatan di bait Allah, dalam ibadah pribadi, ibadah keluarga, dalam persekutuan sosial yang mau dan mampu untuk saling membagi, membahagiakan antara satu dengan yang lain. Firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini, di dalam nama Yesus, memberkati saudara-saudaraku sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sabdamu yang senantiasa mencerminkan betapa pentingnya kami setia hidup di hadapan Allah Bapa di sorga. Setia melakukan hal-hal yang baik, yang bermakna cinta kasih, yang membuat citra rasa Allah dalam kehidupan kami, kepada saudara-saudara kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada lingkungan kami, seperti Yesus yang melakukan cinta kasih, membantu orang yang berkekurangan di saat pesta kawin di Kana. Dia memperlihatkan keallahannya dengan mengubah air menjadi anggur. Biarlah kami sosok yang percaya, yang setia, figur yang sungguh-sungguh saleh di hadapan Allah Bapa di sorga, yang mampu mengubah pergumulan orang menjadi sebuah sukacita dalam kehidupannya. Karena firman-Mu pada saat ini memotivasi kami untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah, tanpa terguncang, tanpa tersandung dengan ucapan tingkah laku sesama kami, saudara kami, sahabat kami. Kesetiaan dan kesalehan dalam Kristus Yesus memungkinkan kami lakukan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.